Halo Semeton, welcome back to my YouTube channel. Channel ini membahas aktivitas sehari-hari, hobi, dan hiburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang pakan lagi. Goblok! Karena apa? Karena banyak sekali pertanyaan dari kalian, padahal itu menurut logika aja bisa dijawab. Mana yang lebih bagus, pakan hidup atau pelet? Nah, menurut saya pribadi nih ya, namanya juga pakan atau makanan, pasti bagus untuk semua makhluk hidup. Contoh kita nih manusia, makanan yang sudah berlabel makanan ketika masuk dalam tubuh kita pasti ada bagusnya, tidak mungkin tidak, tapi pasti ada juga bukan jeleknya sih, kelebihan dan keunggulannya masing-masing. Perbandingan antara pelet dengan pakan hidup. Nah, jadi ntar ya tak bahas itu sambil ngasih makan ikan saya. Nah, ini kan agak berisik bunyinya, itu ada beberapa akuarium yang diisi filter, juga filternya lagi hidup. Terus ntar saya akan kasih makan mereka dan sambil memberikan penjelasan tentang dua hal tersebut. Lebih bagus pakai pakan hidup atau pelet. Nah, kita langsung lanjut ngasih makan ikan aja dah. Nah, ini ikan-ikan saya. Ini size-nya yang paling gede di sini. Ini size-nya berapa ya? 40 cm kurang lebih. Ini labelnya Yellow Centaurum. Nah, ini dulu saya puasakan, makan 3 hari sekali pakan hidup dan sisanya itu pelet dikit-dikit aja tiap hari. Sekarang ikan ini makan tiap hari, pagi, siang, sore, kadang malam juga makan. Itu pakan hidup ya, karena saya nyontohin beli Dewa Sugama, pengen jadi India Monster karena biar gede gitu, keren aja. Nah, ini dia. Ingat, sebelum ngasih makan ajak-ajak mereka main dulu biar makin aktif sama kita. Nah, ini yang di bawahnya, ini ada Yellow Centaurum, size nya kurang lebih masih 26 cm. Nah, ini dia, coba kesini. Nah, ini full pakan hidup pagi, siang, sore, kadang-kadang pelet juga, tapi ini genetiknya lebih ke warna sih ya, karena padahal jarang-jarang saya berikan pelet. Air ketapang di sini juga agak tipis. Ini warna kuningnya cepat sekali muncul. Nah, saya push pakan hidup karena berharap bunganya itu lebih banyak mekar. Nah, itu kan udah ada tuh bunga-bunganya tuh, cabungnya udah ada juga di atas-atasnya. Ya, semoga aja dah mekar mau. Nah, ini pakan-pakan yang saya gunakan. Lampunya ajab-ajab. Sorry ya. Cacing seperti biasa. Yang simpel-simpel aja. Nih, ulat Hongkong. Kalau pelet, ini ada pelet Sun Koi Spirulina. Ini biasanya pelet untuk koi yang biasa digunakan untuk memicu warna alami atau mencerahkan warna sisik pada ikan koi. Ini bagus sih. Dari dulu saya juga pakai ini untuk semua cana maru saya. Ini pelet Sun Koi, bisa beli repacknya, ada kayaknya repacknya. Kayak kalau beli yang satu pack yang besar tuh kayaknya 80 ribuan. Itu enggak sih mahal-mahal sekali, tapi ukurannya kan banyak sekali, 1 kilo kayaknya tuh. Ini kan udah repacknya berapa nih, 20 ribu kayaknya. Nah, ini ada pelet-pelet apa nih, kayak akari itu. Ini ada pelet, banyak pelet. Nah, premium blue. Nah, sebelum itu nih lanjut dulu. Nih ada siret di atas. Nah, masih berendam di air ketapang. Nah, ingat, ajak-ajak cana kalian main biar makin aktif, biar makin galak. Nah, itu dia. Ini juga makan tiap hari, pakan hidup. Pelet juga masuk, segala macam ini masuk. Nah, kalau di bawahnya ini ada jambi. Nah, itu jambi masih berendam di air ketapang.
Ini lampunya agak ajab-ajab. Nah ini udah utuh, tapi cabungnya lagi muncul lagi hilang. Warnanya ini cepat sekali naik nih kalau di air ketapang, cepat sekali kuning. Nah itu juga ada beberapa cana-cana saya, tapi banyak yang nggak kurus karena agak sibuk. Nah kita lanjut ke topik. Tunggu, mana nih, agak gini ya, ini cacing. Nah, mau pakan hidup atau pelet itu sama-sama bagus untuk ikan. Karena apa? Karena kedua ini adalah makanan yang pastinya bermanfaat untuk semua ikan kalian, tapi ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang pertama ya, pakan hidup. Pakan hidup memang tidak bisa digantikan oleh pelet untuk nutrisi alaminya. Protein, kalsium dan segala macam yang dibutuhkan ikan itu di pakan alami itu komplit sekali. Tidak bisa digantikan oleh pelet. Itu yang pertama menurut saya. Tapi resiko penggunaan pakan hidup yang berlebihan itu cepat bikin ikan gemuk. Nah itu hati-hati bagi kalian yang suka kontes-kontes. Untuk jaga body lebih baik kalian menggunakan pelet, karena pelet sangat rendah lemak. Pelet kan terbuat juga dari dari campuran pakan hidup, dan tapi pasti ada juga campuran tepungnya. Nah itu tidak akan membuat ikan kalian cepat gendut. Nah pelet itu keunggulan, sama-sama memiliki kelebihan dan keunggulannya masing-masing. Kalau misalnya pakan hidup susah untuk disimpan, dalam artian kayak gini kan harus dikasih makan, tempatnya juga harus luas segala macam. Jangkrik, kalau jangkrik hidup kalian simpan cepat sekali dicari semut kayak saya tadi. Kalau ini simple, tinggal dibungkus, masukin botol atau segala macam, tutup rapat, udah simple. Nah itu mengapa manusia itu berinovasi biar hewan peliharaan yang di rumah itu kita ngasih makannya itu tidak ribet. Makanya dibuatlah pelet untuk ikan, tapi kandungannya itu pastilah bermanfaat. Nggak mungkin lah buat meracik makanan itu manfaatnya nggak ada. Nah itu kalian harus tahu sendiri. Nah kalau saya ini kan ada cacing ya. Nah ini juga ada saya kecoak dobia. Nah itu ada takari, padu garam ikan, maggot. Nah ini kecoak dobia bagi kalian yang belum tahu. Tunggu dulu, paling tidur nih. Mana dia? Kayak beda ya dari kecoak biasa ya. Gimana tak bilang? Nah ini dia. Oh gitu bentuknya. Nah udah ada yang beranak satu. Nah ini gimana tak bilang ya bentuknya, kayak kecoak tapi beda dari kecoak yang biasanya tuh. Makanannya ini bekas-bekas sayuran atau kulit buah atau buah-buah yang busuk kalian bisa kasih dia, tapi saya nggak tega ngasih buah-buahan yang busuk. Mana dia nih? Tuh dia. Woi sorry kameranya kemana nih, nggak fokus. Nah itulah yang tadi. Ini bagus sekali untuk proteinnya mungkin bagus ya, saya belum sempat ngecek. Nah ini dia. Nah itu yang cowok. Nah yang cowok kayak gitu. Nah itu cowok, ini cewek, yang ini cowok bersayap ya. Kan beda kan dari kecoak-kecoak biasanya. Ini harganya juga lumayan. Berapa nih, kayaknya kisaran induannya 3.000 sampai 5.000 kayaknya di Shopee tak lihat. Nah itu untuk kecoak dobia, bagus sekali untuk ini nih, pertumbuhan sana, pakan hidup yang saya rekomendasikan. Banyak orang yang pakai ini tapi tidak pernah diumbar karena jarang juga terekspos nih kecoak dobia, makanan elit tuh. Nah ini juga ada, ini ada apa nih, babyan red. Ini saya juga kasih makan tiap hari. Ini masih di size 7 cm kayaknya ya, kalau nggak salah 7-8 cm. Ini ada sisa giveaway nih baby blue pulcra. Nah ini pulcra andalan saya, masih tak push size. Nah itu dia, dotnya lumayan, pasti campuran lah, pasti orca nih.
Orca campuran Pulcra dan Orna. Nah ini ada Maru juga, nanti mau tak taruh di luar aja. Nah itu ada yang gini ya, apa tuh, Limbata. Itu ada Andrao. Nah ini Andrao yang nanti tak ikutin kontes. Nah nanti dia akan kontes di Ubud. Nah ini dia si kecil. Nah ini akan ikut kontes di Ubud tanggal 22 fish in, lagi 2 hari ya. Set ekornya juga udah merah. Nah warna biru juga udah ngunci. Mental juga lumayan lah, tapi masih kecil sekali. Ini ada Andrao pair tapi belum proven. Susah kayaknya proven di sini karena di sebelahnya itu kan pintu masuk, jadi agak geblak-gebluk. Mereka agak gini mungkin ya, kaget-kagetan, jadi kurang nyaman kayaknya di sini. Nah untuk ngasih makannya kah, untuk ngasih makan saya biasanya sekarang nggak gini ya porsinya ya, kadang kasih aja gitu. Oh jatuh. Oh nggak tentu, nggak ada hitungannya, karena sekarang ya saya merubah. Kalau dulu kan saya itu istilahnya hobi sekali puasakan ikan, dalam artian puasa nggak makan sih tiap hari tapi pelet aja. Sekarang saya lebih fokus ngasih mereka makan tiap hari, pagi, siang, sore. Sekarang banyak-banyak saya ngabisin gini nih, ngabisin stok makanan hidup. Pelet juga tak kasih tiap hari. Nah untuk pelet sih campur-campur ya, nggak gini, nggak apa namanya. Nah ini ngasih makan ini dulu. Kadang pelet sankoi saya kasih, kadang ada juga blood red parrot, nggak tentu juga. Ngasihnya juga segini aja kasih, biar senang aja dia. Nah tuh, nah hap. Nah lihat, ini ngasih si Jambi dulu. Tuh di bawah nggak dilihat. Kita ngasih red. Susah nih ngerekam sambil tangan satu. Nah tuh ya. Makanlah kalian yang banyak. Nutrisi kalian harus terjaga demi pertumbuhan bunga. Nah, yang saya pelajari dari konten di Beli Dewa Sugama waktu ini, beliau itu stok cacingnya itu 5 kotak, belinya itu selama 2 hari ya, kayaknya 2 hari ya, 2 hari sekali itu beli 5 kotak, karena beliaunya itu ngasih makannya itu banyak sekali, pagi, siang, sore, kadang malam juga makan untuk pakan hidupnya ya. Makanya bunga-bunganya itu gini sekali di sana. Bunga cana marunya itu oke sekali, tapi resikonya itu kalau pemberian pakan hidup berlebihan itu pasti akan menimbulkan obesitas kalau di manusia ya, berat badan yang berlebihan. Tapi pertumbuhan bunganya itu saya bisa jamin karena saya lihat langsung sendiri di Beli Dewa Sugama. Tapi nggak sih bisa jamin ya, tergantung juga genetik pada ikan. Tapi jika pemberian pakan yang berlebihan, pakan hidup yang berlebihan ya, pertumbuhan bunganya pasti akan bagus, nggak mungkin nggak. Nah ini semoga aja pasti akan bagus, soalnya kan sama kayak gini ya, sama kayak manusia, di masa pertumbuhan itu harus dilengkapi dengan kayak nutrisi, kayak protein, karbohidrat yang bagus, kalsium dan segala macam demi pertumbuhan si anak manusia itu sendiri. Sama juga kayak ikan. Bunga itu kan sebagian dari pertumbuhan. Kalau gini, kalau menurut saya, kalau nutrisinya bagus ya pasti akan bagus pertumbuhannya. Nah ini dia. Jadi pelet ataupun pakan hidup sama-sama bagus untuk ikan, tapi
semua memiliki keunggulan dan kelebihannya masing-masing tergantung kalian. Karena kalau pengen warnanya cepat meningkat, lebih baik kalian berikan pelet, karena di pelet kan ada kandungan karopilnya yang tidak ada di makanan. Jadi karopil itu kan kayak kimia ya, cepat sekali merangsang pertumbuhan warna. Tapi istilahnya gini, kalau pakan hidup aja kalian kasih bisa. Kalau umur ikan sudah mencukupi atau sudah agak tua, pasti warna alaminya akan muncul. Kalau kalian nggak sabaran, silahkan menggunakan pelet. Itu sih gini aja, terserahnya kalian aja. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya tentang pakan hidup dan pelet, mana yang lebih bagus. Itu kan kata kalian tadi. Menurut saya pribadi sama aja, semua memiliki keunggulan dan kelebihannya masing-masing. Tinggal kalian aja yang memilih mau pelet atau mau pakan hidup, terserah, nilai dah sendiri. Nah, itu tadi sharing dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.